Melihat penampilanmu, aku jadi tahu kelasmu. Saat kalimat itu terlontar, keheningan langsung menyelimuti warung soto. Pintu warung terbuka dengan kasar, dan 3 orang pria masuk. Pria berbadan tegap yang memimpin berkata dengan suara rendah, "Tempat ini lumayan juga." Anak buahnya yang paling muda, yang masuk belakangan, melihat Dewi Lestari duduk sendirian. Sambil tersenyum sinis, ia menyenggol kursinya. "Neng sendirian aja? Gabung sama kita, yuk." "Kok diam aja? Takut, ya?" Ketika Dewi menyendok kuah sotonya, pemimpin kedua kelompok itu tertawa mengejek. "Sudah, jangan keterlaluan. Dia lagi makan." Nada bicaranya jelas-jelas merendahkan. Saat itulah, Dewi mengangkat kepalanya. "Melihat kelakuan kalian, sudah jelas level kalian seperti apa." Wajah si anak muda langsung mengeras, dan bosnya, Herman, seketika berhenti melangkah. Pemilik warung, Pak Budi Santoso, yang melihat tangan Dewi, langsung meletakkan sendoknya dengan perasaan tegang. Gerakan tangan itu bukan milik orang biasa. Herman berdiri di depan Dewi. "Nona, kamu sadar sedang bicara dengan siapa?" Dewi, sambil melipat tisu, menatap ke atas. "Ya, justru karena saya tahu siapa kalian, makanya saya bicara begitu." Suasana di dalam warung seketika menjadi dingin. Para pelanggan lain menahan napas, tak berani bersuara sedikit pun sambil mengamati keduanya. Mulai dari sini, cerita yang sesungguhnya dimulai. Silakan tinggalkan komentar dari mana Anda menonton. Herman menatap Dewi dari atas dan perlahan tersenyum. Bukan senyum marah, melainkan senyum santai. "Menarik. Sudah lama aku tidak bertemu wanita bernyali besar." Si anak muda berteriak, "Bang, biar saya hajar mulut kurang ajar itu." Melihat itu, pemimpin kedua, Ujang, menepuk bahu si anak muda. "Sep, sabar. Jangan bicara kasar di depan abang." Ujang memberi isyarat agar Asep tenang, lalu duduk di sebelahnya. "Tidak. Aku harus bicara baik-baik dengan nona ini." Para pelanggan menundukkan kepala dan menahan napas. Beberapa mencoba pergi diam-diam, tetapi Asep sudah memblokir pintu keluar. "Mau kemana? Belum selesai makan, kan?" Mendengar itu, seorang pelanggan menjawab dengan gemetar, "Saya, ada urusan mendadak." Asep tertawa sinis. "Urusan mendadak? Memangnya ada yang lebih penting dari makan?" "Duduk." Pelanggan itu pun kembali duduk dengan pasrah. Suasana tegang menyelimuti warung. Pak Budi mengawasi dari dapurnya. Sudah lama ia berdagang di lingkungan ini dan sering mengalami hal serupa. Namun, hari ini suasananya berbeda. Gerak-gerik tangan Dewi, postur duduknya, dan tatapan matanya, semuanya terasa tidak biasa. Wanita itu bukan orang sembarangan. Pak Budi teringat masa mudanya saat bertugas sebagai anggota Intai Amfibi Korps Marinir. Ketegangan dan gerakan tubuh yang terkontrol yang pernah ia rasakan dari rekan-rekan seperjuangannya dulu, kini terpancar jelas dari Dewi. Herman meletakkan lengannya di atas meja Dewi dan berkata, "Hei, namaku Herman Wijaya. Kalau di daerah sini tidak kenal aku, berarti kamu mata-mata." Dewi tidak peduli. Ia mengangkat mangkuknya dan perlahan menyeruput kuahnya. Herman mengerutkan kening. "Kamu mengabaikanku?" Dewi meletakkan mangkuknya di meja dan menjawab pelan, "Saya dengar. Tapi apa saya perlu tahu itu?" Ujang tertawa seolah tidak percaya. "Wow. Perempuan ini berani sekali menjawab abang." Herman mengetuk-ngetuk meja dengan ujung jarinya. Suara itu menggema di seluruh warung, membuat para pelanggan semakin ketakutan. "Nona, kalau mau hidup tenang, belajar jaga mulut, apalagi di lingkungan ini." Dewi menyeka mulutnya dengan serbet dan menjawab, "Biasanya saya juga hati-hati. Tapi sepertinya, situasi sekarang bukan saatnya untuk diam." Jantung Pak Budi terasa mencelos. Apa wanita itu tidak tahu siapa mereka? Atau dia sengaja memprovokasi? Asep mendekat dari belakang Dewi dan mencengkeram kursinya. "Woi, Tante. Dengar baik-baik selagi abang masih bicara sopan." Dewi bahkan tidak menoleh. "Singkirkan tangan kotormu." Satu kalimat itu membuat wajah Asep memerah karena marah. Herman tertawa hambar dan memanggilnya, "Sep, sini." Asep mundur ke sisi Herman dengan gigi gemeretak. Herman menatap Dewi dan melanjutkan, "Nona, aku beri satu kesempatan lagi.
Kalau kamu minta maaf, aku anggap masalah hari ini selesai. Dewi mengambil tasnya dan meletakkannya di pangkuan. Gerakannya mulus, tetapi di mata Pak Budi, itu terlihat berbeda. Itu, posisi siaga tempur. Restoran itu dipenuhi ketegangan yang menyesakan. Suara napas seseorang pun terdengar seperti guntur. Dewi akhirnya angkat bicara. Permintaan maaf itu dilakukan oleh pihak yang bersalah. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tatapan mata Herman berubah dingin. Wajahnya mengeras seketika setelah Dewi menolak untuk meminta maaf. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir di sekitar meja Dewi. Nona, di dunia ini hanya ada dua jenis orang, yang mengerti omongan baik-baik dan yang celaka karena tidak mau mengerti. Dewi menatap lurus ke arah Herman tanpa bergeming. Herman berhenti tepat di samping Dewi. Dan orang-orang yang tidak mengerti omonganku biasanya akan menyesal. Di wilayah ini, tidak ada yang berani melawanku dan pulang dengan selamat. Ujang ikut menimpali dari samping. Bang, jangan-jangan perempuan ini otaknya agak miring. Asep mengejek sambil mengetuk-ngetuk kepalanya. Mungkin di sininya agak kurang. Dewi tetap tenang, duduk sambil memegang gagang tasnya dengan ringan. Pak Budi melihat pemandangan itu dengan hati yang mencelos. Itu postur tubuh yang siap melompat kapan saja. Dia dalam posisi bertahan. Herman memukul meja Dewi dengan telapak tangannya. Suara berak yang keras membuat para pelanggan terkejut dan gemetar, tetapi Dewi sama sekali tidak bergeming. Tidak ada reaksi. Nona, kamu benar-benar tidak punya rasa takut, ya? Dewi membuka mulutnya. Bukannya tidak punya rasa takut, tapi tidak ada alasan untuk merasa takut. Herman tertawa sinis. Tidak ada alasan? Wanita ini semakin dilihat semakin lucu. Dewi menatap lurus ke arah Herman dan berkata, yang dibutuhkan di sini adalah akal sehat. Bukankah etika dasar untuk tidak mengganggu orang lain yang sedang makan di restoran? Asep berteriak-teriak. Perempuan ini sudah gila. Ujang menenangkannya. Woi, tenang. Ada abang di sini. Herman tersenyum licik dan bertanya pada Dewi, Nona, sepertinya kamu bukan orang sini? Dewi mengangguk. Ya. Saya hanya kebetulan lewat. Herman membungkuk untuk mensejajarkan pandangannya dengan Dewi. Makanya kamu tidak tahu siapa saya. Baiklah, akan saya beritahu dengan sangat ramah. Saya adalah orang yang sudah mengelola semua pedagang di wilayah ini selama lebih dari 20 tahun. Pemilik warung ini pun harus setor setiap bulan kepada saya agar bisa tetap berdagang. Pak Budi mengerutkan kening mendengar itu. Kata mengelola sebenarnya berarti memalak uang keamanan. Dewi terdiam sejenak sebelum membuka mulut. Apakah itu sesuatu yang pantas dibanggakan? Senyum di wajah Herman seketika lenyap. Apa katamu? Dewi menatapnya dengan tajam. Saya bertanya, apakah merampas uang hasil jerih payah orang lain adalah perbuatan yang membanggakan? Udara di dalam restoran terasa setajam pisau. Seorang pelanggan mencoba bangkit untuk pergi, tetapi tatapan tajam Asep membuatnya kembali duduk. Herman menegakkan tubuhnya dan memutar lehernya ke kiri dan ke kanan hingga berbunyi krek. Nona, anggap saja hari ini kamu beruntung. Karena ini di dalam restoran, aku masih menahan diri. Kalau di luar, kamu sudah habis. Ujang menendang kursi di sebelah Dewi sebagai ancaman. Apa kamu tidak mengerti omongan abang? Dia sedang memberimu ampun. Dewi menyampirkan tasnya di bahu dan bangkit berdiri. Saya mau bayar dan pergi. Ujang langsung menghalangi jalannya. Mau kemana? Dewi memperingatkan dengan suara rendah, minggir. Pak Budi menyadari tatapan mata Dewi telah berubah. Mata itu. Tatapan yang muncul saat menghadapi musuh. Sesuatu akan terjadi. Herman memeriksa jam tangannya dan berkata, aku tidak suka buang-buang waktu. Aku beri waktu 10 detik. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melangkah keluar dari sini hari ini. Dewi tidak bergerak sedikit pun, dan Herman mulai menghitung mundur. 10, 9, 8, para pelanggan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pak Budi diam-diam memeriksa posisi pisau dapur. 7, 6, 5. Dewi memperbaiki posisi tali tasnya dan sedikit merendahkan pusat gravitasinya. Pak Budi tidak melewatkan gerakan halus itu. Itu persiapan untuk bertarung. Aku yakin,
Suara Herman semakin berat. 4, 3, 2. Saat itu, Dewi memotongnya. Cukup. Hentikan. Herman tertawa mengejek. Akhirnya sadar juga situasinya, Dewi menggelengkan kepala. Suara hitungan Anda mengganggu. Saya akan bayar, jadi tolong beri saya jalan. Wajah Herman menegang, dan keheningan sebelum badai menyelimuti restoran. Wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Kau benar-benar ingin mati? Pada saat itu, Asep tidak tahan lagi dan maju. Bang, biar saya beri pelajaran pada perempuan ini. Herman mencoba menghentikannya dengan mengangkat tangan, tetapi Asep sudah terlanjur emosi. Asep melangkah cepat ke arah Dewi dan memukul meja. Tante, telingamu tersumbat? Dewi bangkit tanpa terpengaruh dan mengambil tasnya. Asep mengulurkan tangan untuk meraih bahu Dewi. Namun, Dewi, sambil berpura-pura menyampirkan tasnya, memutar tubuhnya dengan lentur, dan tangan Asep hanya mengenai udara kosong. Kehilangan keseimbangan, Asep terhuyung-huyung karena kaget. Loh? Ujang mengerutkan kening. Sep, yang benar dong. Merasa harga dirinya terluka, Asep kembali menyerang. Tidak akan kubiarkan. Kali ini ia mencoba menerkam Dewi dengan kedua tangannya, tetapi Dewi dengan mudah menghindarinya dengan sedikit menggeser kursinya ke belakang. Kehilangan keseimbangan lagi, Asep hampir jatuh dengan berpegangan pada meja, menyebabkan gelas air jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Para pelanggan di dalam restoran menjerit. Herman memerintahkan dengan suara rendah, Sep, hentikan. Asep mundur dengan napas terengah-engah, dan Ujang menatap Dewi dengan tajam. Bang, perempuan ini tidak biasa. Herman juga merasakannya. 2 kali menghindar dengan waktu yang begitu sempurna tidak mungkin hanya kebetulan. Dari dapur, Pak Budi yang mengamati situasi tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Kemampuan perempuan itu bukan main-main. Herman mendekati Dewi dan bertanya, Nona, kamu pernah belajar bela diri? Dewi tidak menjawab dan mengeluarkan dompetnya. Saya mau bayar. Herman menghalangi jalan Dewi. Pembicaraan kita belum selesai. Dewi mengeluarkan selembar uang Rp20.000 dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Pak, uang makannya saya taruh di sini. Herman mengambil uang itu dan menyodorkannya kembali ke arah Dewi. Ambil kembali. Hari ini gratis. Dewi tidak menerima uang yang disodorkan. Saya lebih nyaman makan dengan membayar sendiri. Tatapan Herman menjadi dingin. Kamu pikir aku sedang bercanda? Ujang bergerak ke arah pintu keluar dan memblokir jalan. Para pelanggan sangat tegang, dan aura permusuhan memenuhi ruangan. Herman berjalan mondar-mandir di sekitar Dewi dan bertanya, Nona, kamu tahu bagaimana nasib orang-orang yang menentangku di wilayah ini? Dewi tidak menjawab apa-apa. Lalu Herman berhenti dan menambahkan, semuanya menyesal. Tanpa terkecuali. Saat itu, Asep yang berada di belakangnya menyambar lengan Dewi. Kali ini, cengkramannya sangat kasar. Namun, apa yang terjadi setelahnya tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Dewi memutar tubuhnya dan dengan ringan memelintir pergelangan tangan Asep. Asep menjerit kesakitan dan berlutut di lantai. Kraak, restoran menjadi sunyi senyap. Mata Pak Budi terbelalak, teknik seperti itu. Herman dan Ujang juga membeku. Dewi melepaskan pergelangan tangan yang dipegangnya dan memperingatkan dengan suara rendah, lain kali, jangan sembarangan menyentuh orang. Asep bangkit sambil memegangi pergelangan tangannya yang sakit, wajahnya memerah karena malu, dasar kau. Asep kembali menyerang dengan tinjunya. Dewi dengan ringan menghindar ke samping, dan tinju Asep hanya memukul udara kosong. Akibat momentum ayunannya, Asep menabrak meja, dan peralatan makan di atasnya berjatuhan dengan suara gaduh. Seorang pelanggan yang ketakutan berteriak, "Tolong!" Herman mengangkat tangannya untuk menghentikan Asep. "Woi! Jangan bikin malu. Minggir sana." Asep mundur dengan ekspresi kesal, dan Herman menatap lurus ke arah Dewi. "Nona, kamu jelas-jelas belajar bela diri." Ujang mendekat dan bertanya, "Bang, biar saya yang maju?" Herman menggelengkan kepala. "Tidak. Ini biar aku yang selesaikan." Mendengar itu, Pak Budi segera menyela. "Hei, kalian. Hentikan semua ini. Saya akan lapor polisi." Herman menoleh ke arah Pak Budi dan mengancam, "Pak, jangan ikut campur.
Kalau Bapak berani menyentuh telepon, Bapak juga akan kena masalah. Pak Budi terdiam. Herman mendekati Dewi dan berbisik pelan, "Nona, apa kamu pikir dengan kemampuan seperti tadi kamu bisa mengalahkan kami?" Dewi tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. "Saya tidak berniat untuk menang." Herman mendengus. "Lalu mau apa?" Dewi menatap lurus ke arah Herman dan menjawab, "Saya hanya ingin keluar dari sini." Herman memutar pergelangan tangannya hingga berbunyi krek-krek. "Kalaupun mau keluar, kamu harus minta maaf dulu padaku." Ujang juga mengepalkan tinjunya dan mendekat. Restoran itu dipenuhi ketegangan yang siap meledak kapan saja. Dewi memperbaiki tali tasnya dan merendahkan postur tubuhnya. Jantung Pak Budi terasa mencelos. Pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai. Herman memberi isyarat dengan dagunya, "Mulai." Begitu perintah diberikan, Asep menyerang dari belakang. Kali ini Asep mencoba menangkap bahu Dewi dengan benar, tetapi Dewi membungkuk dan dengan ringan menghindarinya. Saat Asep kehilangan keseimbangan, Ujang berteriak, "Tangkap yang benar." Asep menggerutu sambil mengatur napasnya. Perempuan ini terus menghindar, "Bang." Dewi menjawab dengan tenang, "Kalau tidak mau kena pukul, ya harus menghindar." Ujang tertawa mengejek. Jago juga menjawab, "Tapi menurutmu, sampai kapan kamu bisa menghindar?" Ujang melayangkan tinju sambil menyerang, tetapi Dewi menghindar dengan menundukkan kepala. Tinju Ujang mengenai dinding, dan dia menjerit kesakitan sambil memegangi tangannya. Memanfaatkan celah itu, Asep mencoba menendang, tetapi Dewi mundur selangkah dan berkata, "Kalau menendang sembarangan, Anda sendiri yang akan terluka." Tendangan Asep mengenai kursi, bukan sasarannya, dan dia berguling-guling sambil memegangi kakinya. "Aduh." Dari dapur, Pak Budi bergumam sendiri, gerakan wanita itu tidak biasa. Herman juga menyipitkan matanya dan mengamati situasi. Wanita itu benar-benar menguasai bela diri. Ujang kembali menyerang sambil berteriak, "Tidak akan kubiarkan." Ujang mencoba memeluk pinggang Dewi, tetapi Dewi justru menarik lengannya dan berkata, "Jangan memaksa." Ujang kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur di lantai. "Apa-apaan ini?" Sementara itu, Asep mencoba mencekik Dewi dari belakang. Kali ini tidak akan lepas. Dewi menundukkan kepala dan melemparkan lengan Asep melewatinya. Asep terlempar ke udara dan berguling di lantai. Asep bangkit dan berteriak, "Bang, kami berdua tidak sanggup melawannya." Ujang juga ikut menimpali sambil menyeka mimisannya. "Bang, perempuan ini bukan tandingan kami. Abang harus turun tangan sendiri." Herman menghela napas dan bangkit dari kursinya. "Dasar tidak berguna. Berdua saja tidak bisa mengalahkan satu perempuan?" Asep membela diri dengan ekspresi kesal. "Bang, perempuan ini benar-benar punya teknik." Herman berjalan ke arah Dewi dan bertanya, "Nona, di mana kau belajar hal seperti itu?" Dewi tetap diam. Herman meregangkan lehernya ke kiri dan ke kanan sambil melanjutkan, "Tidak mau bilang juga tidak apa-apa. Sebentar lagi juga akan ketahuan." Dewi membuka mulutnya dengan tenang. "Sepertinya Anda tidak perlu tahu." Herman tersenyum sinis. "Percaya dirimu luar biasa. Tapi aku beda level dengan mereka." Dewi menjawab dengan suara tenang, "Saya tahu." Herman mengerutkan keningnya. "Apa yang kau tahu?" Dewi menatap lurus ke arah Herman dan berkata, "Fakta bahwa ada perbedaan tingkat kemampuan, tapi itu tidak akan mengubah hasilnya." Herman tertawa terbahak-bahak seolah tidak percaya. "Kalau hasilnya tetap sama, lalu apa yang berubah?" Dewi terdiam sejenak sebelum menjawab, "Prosesnya yang akan berubah." Herman mengepalkan tinjunya dan membalas, "Gaya bicaramu bagus juga. Mari kita buktikan." Herman menyerang secara tiba-tiba dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Ujang. Tinju Herman mengarah ke wajah Dewi, tetapi Dewi berhasil menghindar dengan memiringkan kepala. Herman bergumam, "Kecepatan reaksimu bagus." Pukulan tangan kiri menyusul, dan Dewi menangkisnya dengan lengannya. Herman melancarkan tendangan lutut sambil bertanya, "Tapi sampai kapan kau bisa bertahan?" Saat Dewi mundur untuk menghindar, Herman terus mendesaknya tanpa henti. Pak Budi menonton dengan cemas. Bos preman itu bukan orang sembarangan. Herman melancarkan serangan beruntun, tetapi Dewi berhasil menghindar atau menangkis semuanya. Herman mundur sejenak untuk mengatur napas. "Kelelahan, kan?"
Kalau hanya bertahan, kau akan cepat capek. Dewi juga mengatur napasnya dan menjawab, tidak masalah. Herman mendengus. Tidak masalah apanya? Dari wajahmu kelihatan jelas kau sudah lelah. Dewi berkata, merasa lelah itu wajar. Herman kembali menyerang sambil berteriak, kalau begitu, menyerah saja. Serangan tinju terus berlanjut, dan Dewi terus-menerus menghindar dan menangkis. Herman melancarkan tendangan, tetapi Dewi menghindar ke samping. Tendangan Herman mengenai meja, membuatnya roboh berantakan. Ujang berteriak, Bang, perempuan itu mulai kelelahan. Asep juga menimpali, sedikit lagi, Bang. Herman menyerang semakin ganas, dan Dewi perlahan terdesak. Ketika punggung Dewi menyentuh dinding, Herman tersenyum puas. Ini akhirnya, tinju Herman melesat ke arah wajah Dewi. Dewi menundukkan kepala, dan tinju Herman menghantam dinding. Herman menjerit kesakitan sambil memegangi tangannya. Dasar perempuan sialan. Dewi tidak menyia-nyiakan celah itu, dan segera keluar dari samping untuk menjaga jarak dari Herman. Herman terengah-engah dan bertanya, sebenarnya kau ini siapa sampai begitu gigih? Dewi menjawab dengan tenang sambil mengatur napas, saya hanya orang biasa yang menjalani hidup sehari-hari. Ketegangan yang siap meledak kapan saja menyelimuti Herman dan Dewi. Ketiganya menyerang secara bersamaan. Asep dari depan, Ujang dari samping, dan Herman dari arah depan. Dewi menyambar lengan Asep dan mendorongnya ke arah Ujang, membuat keduanya bertabrakan. Aduh, tinju Herman mengarah ke wajah Dewi, tetapi Dewi berhasil menghindarinya dengan menundukkan kepala. Herman terus menyerang tanpa henti sambil berteriak, tidak ada ampun lagi. Dewi bertahan mati-matian, tetapi melawan 3 orang sekaligus sangat sulit. Tinju Ujang menyerempet pinggang Dewi, membuatnya terhuyung. Kena. Asep menjegal kaki Dewi dari belakang, membuatnya kehilangan keseimbangan dan berlutut dengan satu kaki. Herman tertawa terbahak-bahak. Sekarang benar-benar berakhir. Tendangan Herman melayang ke arah Dewi. Dewi menangkis dengan lengannya, tetapi tidak sanggup menahan dampaknya dan terdorong ke belakang. Pak Budi yang berada di dapur tidak tahan lagi dan berlari keluar. Hentikan! Pak Budi memegang lengan Herman dan berteriak, bisa-bisa ada yang mati nanti. Herman mendorong Pak Budi dengan kasar. Pak, jangan ikut campur. Pak Budi jatuh terguling di lantai, tetapi tetap berteriak. Tidak bisa. Ini sudah keterlaluan. Dewi bangkit dan menatap Pak Budi. Bapak tidak apa-apa? Pak Budi bangkit dan memohon dengan suara gemetar. Nona, minta maaf saja. Tolonglah. Dewi menggelengkan kepala. Herman tertawa sinis. Sekarang sudah terlambat untuk minta maaf. Tiba-tiba, suara sirene terdengar dari luar. Asep melihat keluar jendela dan berteriak, Bang, ada polisi. Ujang bertanya dengan panik, siapa yang lapor? Pak Budi menjawab, tadi saya yang tekan dari dapur. Tombol darurat. Wajah Herman menjadi dingin. Apa? 2 mobil polisi berhenti di depan restoran, dan para petugas turun dari mobil. Herman menatap tajam ke arah Dewi dan menggeram, kau beruntung. Urusan hari ini sampai di sini saja. Dewi hanya berdiri diam sambil terengah-engah. Para polisi masuk ke dalam restoran. Ada apa ini? Pak Budi berteriak dengan panik. Orang-orang ini memukuli pelanggan. Herman memotong pembicaraan dengan senyum pura-pura. Pak polisi, ini salah paham. Kami hanya sedang mengobrol. Seorang polisi melihat ke sekeliling restoran yang berantakan. Mengobrol? Apa ini terlihat seperti orang sedang mengobrol? Meja dan kursi berserakan, dan pecahan piring tersebar di lantai. Ujang tergagap. Ah, itu. Tidak sengaja tersenggol. Polisi itu menatap Dewi dan bertanya, Ibu, Anda tidak apa-apa? Dewi mengangguk. Ya, tidak masalah. Polisi itu memeriksa kondisi Dewi dan melanjutkan, wajah Anda lebam. Sebaiknya Anda pergi ke rumah sakit. Saat itu Herman menyela, Pak polisi, itu bukan salah kami. Polisi itu menatap Herman lekat-lekat. Lalu perbuatan siapa? Herman terdiam, dan polisi itu menambahkan, baiklah. Semuanya ikut ke kantor polisi. Asep menggerutu. Kenapa kami harus ikut? Kami tidak melakukan apa-apa. Polisi itu menjawab dengan tegas, kalian harus diperiksa. Jika menolak, akan ada tambahan pasal melawan petugas.
Herman menghela napas dalam-dalam. Baiklah. Ayo kita pergi. Ketika polisi hendak membawa gerombolan Herman menoleh ke arah Dewi dan berbisik, "Hei, Nona. Hari ini kau sangat beruntung. Tapi apa lain kali akan begitu juga?" Dewi menatap lurus ke arah Herman dan menjawab, "Tidak akan ada kesempatan berikutnya." Herman tertawa sinis. "Itu bukan urusanmu." Seorang polisi mendesak Herman, "Cepat jalan." Gerombolan Herman naik ke mobil polisi, dan mobil itu pergi dengan sirene menyala. Restoran menjadi sunyi. Pak Budi mendekati Dewi. "Nona, apa Anda benar-benar tidak apa-apa?" Dewi memegang pinggangnya dengan ringan dan menjawab, "Ya, tidak apa-apa." Pak Budi menatap Dewi dengan tajam dan bertanya, "Nona, di mana Anda belajar teknik seperti itu?" Dewi ragu-ragu sejenak lalu menjawab pelan, "Dulu pernah belajar sedikit." Pak Budi yakin setelah melihat tatapan mata Dewi. Itu bukan kemampuan hasil belajar sedikit. Itu hasil latihan formal. Dewi hanya tersenyum tipis, dan Pak Budi tidak bertanya lebih jauh. Di ruang interogasi kantor polisi, Herman duduk di seberang petugas. Polisi itu memeriksa laporan dan bertanya, "Herman, apa yang terjadi di restoran hari ini?" Herman menjawab dengan santai, "Bukan apa-apa. Hanya ada sedikit adu mulut saat makan." Polisi itu mengerutkan kening. "Hanya adu mulut?" Tapi kondisi restorannya tidak seperti itu. Herman mengangkat bahu, kursinya jatuh tidak sengaja. "Bukan disengaja." Polisi itu menghela napas dan bertanya, "Bagaimana dengan kesaksian korban?" Herman tertawa kecil dan bertanya balik, "Siapa korbannya?" "Kami tidak memukul siapapun." Di ruang sebelah, Dewi sedang berbicara dengan polisi lain. "Ibu, apakah benar Anda dipukuli?" Dewi menggelengkan kepala. "Tidak ada pukulan langsung." Polisi itu bertanya dengan bingung, "Lalu lebam itu karena apa?" Dewi menjawab dengan tenang, "Terbentur sesuatu." Polisi itu berkata dengan frustrasi, "Ibu, Anda harus memberikan kesaksian yang jujur agar kami bisa membantu." Dewi terdiam sejenak sebelum menjawab, "Saya benar-benar tidak apa-apa. Ini bukan masalah besar." Polisi itu menghela napas. "Jika Anda tidak berniat menuntut, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa." 1 jam kemudian, Herman dan anak buahnya keluar dari kantor polisi. Asep menggerutu, "Bang, gara-gara perempuan itu, kita jadi malu begini." Ujang ikut menimpali, "Bang, apa kita akan biarkan begitu saja?" Herman menyalakan sebatang rokok dan berkata, "Tentu saja tidak." Asep tersenyum licik dan bertanya, "Jadi, Abang punya rencana?" Herman mengembuskan asap rokoknya dan bergumam, "Hari ini sial karena ada polisi, tapi lain kali akan berbeda." Ujang setuju. "Benar, Bang. Kita harus cari tahu alamat perempuan itu." Herman menyeringai. "Sudah kutemukan." Asep terkejut dan bertanya, "Bagaimana caranya, Bang?" Herman mengeluarkan ponselnya dan menjawab, "Aku lihat rekaman CCTV restoran. Nomor plat mobilnya terekam." Ujang terkagum-kagum. "Abang memang cepat." Herman menelepon seseorang. "Halo, ini aku. Tolong cek 1 nomor kendaraan." Sementara itu, Dewi yang keluar dari kantor polisi masuk ke dalam mobilnya. Sambil memegang setir, ia menghela napas dalam-dalam. Apakah hari ini berakhir sampai di sini? Dewi memegangi pinggangnya yang nyeri dan meringis. Cederanya ternyata lebih parah dari yang ia kira. Saat mengemudi, ia melihat melalui kaca spion dan menyadari ada mobil mencurigakan yang mengikutinya. Apakah itu mereka? Dewi melambatkan laju mobilnya dan mengawasi dari belakang. Mobil misterius itu juga ikut melambat. Penguntit. Dewi sengaja masuk ke jalan kecil, dan mobil itu juga mengikutinya. Ketika Dewi menghentikan mobilnya dan memeriksa kaca spion, mobil di belakangnya juga berhenti. Sudah pasti. Dewi membuka pintu mobil dan berjalan ke arah mobil di belakangnya. Pengemudi mobil penguntit itu tampak panik dan menyalakan mesin. Saat Dewi mendekat, mobil itu buru-buru mundur dan melarikan diri. Dewi menghafal nomor plat mobil itu dan kembali ke mobilnya. Antek-antek Herman. Dewi memegang setir dan berpikir. Tidak mungkin berakhir begitu saja. Selama perjalanan pulang, Dewi tetap waspada. Setelah memarkir mobil di tempat parkir apartemen, ia melihat sekeliling.
Sepertinya tidak ada yang mengikuti lagi. Dewi naik lift menuju rumahnya. Saat membuka pintu dan menyalakan lampu, ia menghela napas melihat pantulan dirinya di cermin. Wajahnya lebam biru, dan pinggangnya terasa sakit. Syukurlah hanya segini. Dewi membuka kotak obat dan memeriksa lukanya sambil bergumam sendiri, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Malam itu, Herman mengumpulkan anak buahnya di kantornya. Asep membuka peta dan melaporkan, "Bang, sudah ketemu tempat tinggal perempuan itu." Herman melihat peta itu dan tersenyum licik. "Bagus. Besok kita serbu." Ujang menimpali, "Bang, kali ini kita habisi dia?" Herman mengangguk. "Tentu saja. Kali ini, tidak akan ada waktu untuk memanggil polisi." Asep berteriak dengan semangat, "Bang, kali ini saya juga akan ikut andil." Herman mematikan rokoknya dan memberi perintah dengan suara rendah, "Kita berangkat besok subuh. Persiapkan semuanya tanpa celah." Anak buahnya serempak menjawab, "Siap, Bang." Malam semakin larut, dan keheningan sebelum badai menyelimuti udara. Keesokan paginya, Dewi menutupi lebam di wajahnya dengan riasan. Bel pintu memecah keheningan. Dewi melihat layar interkom dan mendapati Pak Budi sudah datang. "Pak Budi?" Dewi membuka pintu, dan Pak Budi berdiri di sana membawa sebuah kantong plastik. "Bagaimana keadaan Anda?" Dewi terkejut dan bertanya, "Bagaimana Bapak bisa tahu alamat saya?" Pak Budi menjawab dengan rasa bersalah, "Kemarin saya lihat nomor mobil Anda. Saya bertanya pada kenalan untuk mencari tahu alamatnya." Dewi ragu-ragu sejenak, lalu mempersilakannya masuk. "Silakan masuk." Pak Budi masuk dan menyerahkan sebuah amplop. "Saya bawakan obat untuk menghilangkan lebam." Dewi menerima amplop itu dan bertanya, "Terima kasih. Tapi ada apa Bapak sampai kemari?" Pak Budi duduk di sofa dan berkata dengan berat, "Saya khawatir. Herman itu bukan orang sembarangan. Dia pasti akan balas dendam." Dewi mengangguk. "Saya sudah menduganya." Pak Budi menatap Dewi dan bertanya, "Kalau tidak keberatan, boleh saya bertanya satu hal?" Dewi menjawab, "Ya, silakan." Pak Budi bertanya dengan hati-hati, "Di mana Anda belajar bela diri seperti itu? Kemarin saya lihat kemampuannya bukan main-main." Dewi ragu-ragu sejenak lalu menjawab pelan, "Dulu saya pernah bertugas di militer." Mata Pak Budi terbelalak. "Militer?" Dewi mengangguk. "Ya. Saya berada di pasukan khusus." Pak Budi menepuk lututnya. "Pantas saja. Sebenarnya, saya juga mantan marinir." Dewi bertanya dengan heran, "Bapak juga?" Pak Budi tertawa kecil. "Dulu waktu muda saya bertugas di intai amfibi. Makanya begitu melihat gerakan Anda, saya langsung punya firasat." Dewi tersenyum tipis. "Begitu?" "Ya," Pak Budi berkata dengan serius. "Tapi Herman itu tidak bisa diremehkan, akan berat jika Anda menghadapinya sendirian." Dewi menjawab dengan tenang, "Tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa dengan situasi seperti ini." Pak Budi bertanya dengan cemas, "Terbiasa? Maksud Anda?" Dewi menatap keluar jendela dan berkata, "Bertarung sendirian. Saya selalu melakukannya." Hati Pak Budi terasa pedih. "Sendirian itu berat. Biar saya bantu." Dewi menolak. "Saya tidak bisa membahayakan Bapak." Pak Budi berkata dengan tegas. "Tidak mungkin. Insiden ini terjadi di warung saya. Sudah sepantasnya saya ikut bertanggung jawab." Dewi menatap Pak Budi dan berkata, "Niat baik Bapak saja sudah cukup. Saya benar-benar tidak apa-apa." Saat itu, ponsel Dewi berdering. Nomor yang tidak dikenal. Ketika Dewi menekan tombol terima, suara Herman terdengar. "Tidur nyenyak semalam?" Wajah Dewi menegang. "Bagaimana dia tahu nomorku?" Herman tertawa terbahak-bahak. "Mencari tahu hal seperti itu mudah saja. Aku juga sudah tahu alamat rumahmu." "Tidak takut?" Dewi menjawab dengan tenang, "Apa Anda sedang mengancam saya?" Herman mendengus. "Mengancam? Ini baru trailer. Kita bertemu 1 jam lagi." Dewi bertanya. "Di mana?" Herman memberitahu, "Di tanah kosong belakang apartemenmu. Datang sendiri. Jangan coba-coba bawa orang lain atau akibatnya akan fatal." Dewi menjawab dengan datar, "Baiklah." Herman mengancam, "Jangan terlambat."
Aku benci menunggu. Setelah telepon ditutup, Pak Budi bertanya, "Siapa tadi?" Dewi menghela napas panjang. "Herman." Dia minta bertemu 1 jam lagi. Pak Budi bangkit dari kursinya. "Kita lapor polisi sekarang juga." Dewi menggelengkan kepala. "Jangan. Tidak ada bukti. Tidak akan ada gunanya." Pak Budi berteriak dengan panik, "Kalau begitu, biar saya temani." Dewi menolak dengan tegas. "Tidak bisa. Bapak bisa ikut terluka." Pak Budi membalas dengan frustrasi, "Jadi saya harus membiarkan Anda pergi ke tempat berbahaya itu sendirian?" Dewi berpikir sejenak lalu berkata, "Pak, boleh saya minta satu permintaan?" Pak Budi mengangguk. "Katakan saja." Dewi berkata dengan tenang. "Jika dalam 1,5 jam, saya tidak menghubungi Bapak, baru telepon polisi." Pak Budi tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Nona, apa Anda benar-benar akan baik-baik saja?" Dewi tersenyum. "Jangan khawatir, saya sudah ahlinya dalam hal ini." Dia berganti pakaian dan bersiap-siap untuk pergi. Pak Budi menatap Dewi dengan cemas. Semoga tidak terjadi apa-apa. Dewi membuka pintu dan menoleh ke belakang sebelum pergi. "Jangan khawatir, Pak. Saya akan segera kembali." Setelah pintu tertutup rapat, Pak Budi yang sendirian menatap jam dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Di tanah kosong, gerombolan Herman sedang menunggu kedatangan Dewi. Dewi berjalan menuju tanah kosong di belakang gedung apartemennya. Di tengah-tengah tanah kosong itu, Herman berdiri tegak, dengan Ujang dan Asep di sisi kiri dan kanannya. Herman tersenyum dan membuka mulutnya. "Tepat waktu juga. Aku suka." Dewi berhenti di tempatnya dan bertanya, "Apa yang Anda inginkan sekarang?" Herman berjalan perlahan dan menjawab, "Sederhana saja. Berlutut dan minta maaf." Maka semuanya selesai. Dewi menggelengkan kepala dengan tegas. "Saya tidak bisa melakukan itu." Senyum di wajah Herman lenyap. "Kalau begitu, tidak ada cara lain." Herman memberi isyarat dengan tangannya, dan Ujang serta Asep mengepung Dewi. Asep tersenyum licik. "Kemarin di warung kami masih menahan diri. Tapi di sini tidak ada yang melihat." Dewi melihat sekeliling. Benar-benar tidak ada orang lain. Herman mengancam, "Nona, ini kesempatan terakhirmu. Kalau kau minta maaf sekarang, aku akan sedikit berbaik hati." Dewi meletakkan tas yang disandangnya ke tanah dan menjawab, "Sudah saya katakan saya tidak akan melakukannya." Herman mendecakkan lidah. "Keras kepala sekali. Baiklah. Mari kita mulai." Ketiga pria itu menyerang secara bersamaan. Namun, kali ini situasinya berbeda. Dewi bergerak lebih dulu. Sebelum Asep sempat melayangkan tinjunya, sisi tangan Dewi menghantam lehernya, dan Asep langsung tersungkur ke tanah. "Ugh!" Ujang yang terkejut mencoba menendang. Tetapi Dewi menangkap kakinya yang melayang dan memelintirnya. Ujang jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. "Aark!" Mata Herman terbelalak. "Apa-apaan ini?" Dewi berdiri dengan tenang menghadap Herman. Auranya benar-benar berbeda dari kemarin. Herman mengepalkan tinjunya dan bertanya, "Kemarin kau sengaja menahan diri?" Dewi menjawab pelan, "Kemarin kita di dalam restoran. Saya tidak ingin merusak warung Pak Budi." Herman tersenyum sinis. "Benar. Tapi di sini tidak ada barang yang bisa rusak." Dewi membalas, "Makanya saya merasa lebih leluasa." Herman menyerang dengan cepat. Tinjunya mengarah ke wajah Dewi, tetapi Dewi menghindar dengan memutar tubuhnya. Dewi menangkap dan memelintir lengan Herman, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung. "Beraninya kau." Herman melancarkan tendangan, tetapi Dewi menangkisnya. Herman terdorong ke belakang dan hampir jatuh terduduk. Asep yang sudah sadar menyerang dari belakang. "Bang, biar saya yang urus." Dewi, tanpa menoleh, menyikut ulu hati Asep. Asep terengah-engah dan langsung terduduk lemas. Ujang juga bangkit dan menyerang, tetapi pergelangan tangannya dipelintir oleh Dewi. "Aduh!" Saat Ujang berlutut karena kesakitan, Dewi mendorongnya dengan kasar. Kini tinggal Herman seorang diri. Dia terengah-engah dan bertanya, "Sebenarnya kau ini siapa?" Dewi menjawab pelan, "Hanya orang biasa." Herman berteriak, "Bohong! Orang biasa tidak mungkin bisa bertarung seperti itu." Dewi tetap diam. Herman kembali menyerang. Kali ini dengan seluruh kekuatannya.
Pukulan dan tendangan datang silih berganti, tetapi Dewi berhasil menghindar atau menangkis semua serangan itu dengan ringan. Herman terengah-engah sambil mundur. "Di mana kau belajar bela diri itu?" Dewi ragu-ragu sejenak, lalu menjawab pelan, "Di militer." Herman tertawa hambar seolah tidak percaya. "Militer? Apa di militer wanita diajari seperti itu?" Dewi menjawab dengan tenang, "Pasukan khusus itu berbeda." Wajah Herman menegang. "Pasukan khusus?" Dewi tidak melanjutkan kata-katanya. Herman menyerang dengan sekuat tenaga sebagai perlawanan terakhirnya. "Mati kau!" Tinjunya mengarah ke wajah Dewi, tetapi Dewi menangkap lengannya, memelintirnya, dan membalikannya. Herman berputar di udara seperti melakukan salto dan jatuh tersungkur di tanah. Dewi mengunci lengan Herman, membuatnya tidak bisa bergerak. Herman menjerit, "Aarga! Lenganku bisa patah." Dewi mengancam dengan suara rendah, "Diam saja. Kalau tidak, bisa benar-benar saya patahkan." Asep dan Ujang mencoba bangkit, tetapi tatapan tajam Dewi membuat mereka terintimidasi. Keduanya membeku di tempat. Herman, dengan wajah menempel di tanah, mengerang. "Perempuan ini benar-benar," Dewi bertanya pelan. "Sudah cukup?" Herman menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak akan kubiarkan kau lolos." Dewi menambah tekanan pada lengan yang dipelintirnya, membuat Herman menjerit lebih keras. "Aarga!" Dewi memperingatkan dengan suara tenang, "Jangan pernah lagi mengganggu orang yang tidak bersalah. Lain kali, akan benar-benar saya patahkan." Herman hanya bisa mengerang kesakitan tanpa bisa menjawab. Dewi melepaskan Herman dan bangkit berdiri. Saat ia mengambil tasnya dan berbalik, Herman berteriak dari belakang, "Kau pikir ini sudah berakhir?" Dewi berhenti dan menoleh. "Sudah berakhir. Pergilah ke kantor polisi." Herman mendengus. "Polisi? Tanpa bukti, apa mereka akan menangkapku?" Saat itu, suara sirene yang nyaring terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian, 2 mobil polisi masuk ke tanah kosong. Para petugas yang turun dari mobil mengamati lokasi kejadian. Gerombolan Herman tergeletak di tanah, dan hanya Dewi yang berdiri tegak. Seorang petugas mendekat dan bertanya, "Ada apa ini?" Herman berteriak dengan panik, "Pak polisi, perempuan ini memukuli kami." Dewi menjawab dengan tenang, "Saya hanya membela diri." Polisi itu melihat sekeliling. "Baiklah, mari kita dengar ceritanya." Saat itu, Pak Budi muncul dari sebuah taksi. "Tunggu sebentar." Pak Budi bergegas mendekati polisi. "Pak polisi, saya saksinya." Polisi itu menatap Pak Budi dengan heran. "Saksi?" Pak Budi terengah-engah dan berkata, "Benar. Kemarin di warung saya, orang-orang ini yang memulai perkelahian dengan nona ini. Saya melihat semuanya." Herman mendengus. "Pak, apa-apaan ini?" Pak Budi menatap lurus ke arah Herman. "Aku akan ungkap semua perbuatan jahat kalian." Polisi itu mengeluarkan buku catatannya. "Tolong berikan kesaksian yang detail." Pak Budi menceritakan kejadian semalam dengan rinci. Mulai dari bagaimana gerombolan Herman mengganggu Dewi, mencoba memukulnya, hingga menyandera dan mengancam para pelanggan. Polisi itu mengangguk sambil mencatat. "Baiklah. Jadi pihak ini adalah korban." Herman memprotes dengan kesal. "Bukan begitu, Pak Polisi. Tapi yang terluka adalah pihak kami." Polisi itu menatap Herman. "Yang memulai perkelahian adalah pihak Anda, dan ini terlihat seperti pembelaan diri." Asep berteriak tidak terima, "Mana bisa begitu?" Polisi itu berkata dengan tegas, "Kalau tidak puas, bicarakan di kantor. Kalian harus diperiksa atas tuduhan percobaan penganiayaan, pengancaman, dan penyekapan ilegal." Wajah Herman memucat. Ujang mencoba membela diri. "Pak polisi, ini semua salah paham." Polisi itu melambaikan tangannya. "Salah paham apa? Kesaksian sudah ada, dan laporan kemarin juga sudah kami konfirmasi." Petugas lain memborgol gerombolan Herman. Herman menatap tajam ke arah Dewi dan menggeram. "Lihat saja nanti. Kalau aku sudah keluar dari sini." Dewi menjawab pelan, "Ini sudah berakhir. Hiduplah dengan benar dan jangan berbuat jahat lagi." Polisi memasukkan Herman ke dalam mobil, diikuti oleh Asep dan Ujang. Setelah mobil patroli menghilang,
Pak Budi mendekati Dewi. "Nona, bagaimana keadaan Anda?" Dewi mengangguk dan tersenyum tipis. "Berkat Bapak, semuanya berakhir dengan baik." Pak Budi menghela napas lega. "Syukurlah. Saya sangat khawatir tadi." Dewi menatap Pak Budi. "Kedatangan Bapak benar-benar memberikan kekuatan." "Terima kasih." Pak Budi melambaikan tangannya. "Bukan apa-apa. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Polisi mendekati Dewi dan menyarankan, "Ibu, sebaiknya Anda memeriksakan diri ke rumah sakit." Dewi menggelengkan kepala. "Tidak perlu. Saya tidak terluka parah." Polisi itu memberikan kartu namanya. "Jika ada ancaman atau tanda-tanda balas dendam lagi, segera laporkan." Dewi menerima kartu nama itu. "Baik, Pak. Terima kasih." Setelah semua polisi pergi, hanya Dewi dan Pak Budi yang tersisa di tanah kosong. Pak Budi bertanya dengan hati-hati, "Nona, apa Anda benar-benar mantan anggota pasukan khusus?" Dewi ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. "Benar. Itu sudah lama sekali." Pak Budi terkagum-kagum. "Pantas saja kemampuannya luar biasa. Tapi kenapa Anda berhenti?" Dewi menatap langit dan menjawab dengan tenang, "Ada masalah cedera dan beberapa urusan pribadi." Pak Budi tidak bertanya lebih dalam. "Pasti berat sekali ya?" Dewi tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Sekarang saya hanya ingin hidup normal." Pak Budi mengangguk. "Hidup normal memang yang terbaik. Saya juga banyak berpikir begitu setelah pensiun dari dinas." Dewi bertanya, "Apakah Bapak juga mengalami kesulitan?" Pak Budi tertawa kecil. "Tentu saja. Awalnya sulit beradaptasi. Tapi seiring waktu, saya sadar betapa berharganya kehidupan sehari-hari yang biasa." Dewi sangat setuju. "Saya juga baru merasakannya akhir-akhir ini." Pak Budi menyesap tehnya dan berkata, "Nona, semoga kedepannya hanya ada hal-hal baik yang menanti Anda." Dewi mengangguk. "Terima kasih, Pak." Saat itu, pintu masuk restoran terbuka dan seorang wanita muda masuk. "Pak, masih buka?" Pak Budi tersenyum menyambutnya. "Tentu. Silakan masuk." Wanita yang duduk itu melihat Dewi dan matanya terbelalak. "Loh, Anda bukannya?" Dewi bertanya dengan bingung. "Ya?" Wanita itu berkata dengan penuh haru. "Ibu saya punya warung kelontong di dekat sini. Selama ini beliau menderita karena para preman itu. Berkat Anda, sekarang beliau bisa tidur nyenyak." Dewi melambaikan tangannya. "Bukan apa-apa." Wanita itu membungkuk dengan hormat. "Terima kasih banyak." Dewi tersenyum malu-malu. Pak Budi, setelah menyajikan soto untuk wanita itu, kembali duduk di depan Dewi. "Lihat kan? Berapa banyak orang yang sudah Anda bantu." Dewi menyesap tehnya dan berkata, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Pak Budi berkata dengan serius, "Itu bukan hal yang biasa. Di zaman sekarang, jarang ada orang yang mau turun tangan." Dewi berpikir sejenak lalu berkata, "Dulu saya juga ragu-ragu, tapi saya pikir, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang." Pak Budi mengangguk. Sikap mental seperti itu yang luar biasa. Dewi memeriksa jam tangannya dan bangkit berdiri. "Pak, sepertinya saya harus pergi." Pak Budi ikut berdiri. "Hati-hati di jalan. Lain kali mampir lagi, ya?" Dewi tersenyum lebar. "Ya, saya akan sering mampir." Keluar dari restoran, Dewi menatap langit malam, bintang-bintang bersinar terang. Dewi menarik napas dalam-dalam, benar-benar damai. Langkah Dewi menuju rumah terasa ringan. Kini tidak ada lagi alasan untuk menoleh ke belakang atau waspada terhadap sekitar. Kebahagiaan yang cukup hanya dengan menjalani hari-hari biasa. Saat naik lift apartemen, seorang ibu tetangga ikut masuk. "Nona, akhir-akhir ini Anda jadi buah bibir di lingkungan sini." Dewi tersenyum. Sepertinya gosipnya sedikit dibesar-besarkan. Ibu itu melambaikan tangannya. "Tidak juga. Berkat Anda, lingkungan kita jadi jauh lebih aman." "Terima kasih, ya." Dewi membungkuk dengan rendah hati. Membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, udara yang tenang menyambutnya dengan hangat. Dewi bersandar di sofa dan mengenang hari ini. Pertemuannya dengan Herman, obrolannya dengan Pak Budi, ucapan terima kasih dari para tetangga. Semua terasa seperti mimpi. Dengan senyum di bibir, Dewi bergumam sendiri,
Ini benar-benar awal yang baru. 2 bulan telah berlalu. Dewi, seperti biasa, pulang kerja dan berjalan menuju warung Pak Budi. Sambil berjalan di jalan yang sudah akrab, Dewi melihat sekeliling. Orang-orang berjalan dengan santai seperti dulu, dan anak-anak bermain dengan riang. Membuka pintu warung, Pak Budi menyambutnya dengan senyum cerah. "Nona, silakan masuk." Setelah Dewi duduk, Pak Budi menyajikan semangkuk soto. "Hari ini rasanya sangat enak." Dewi menyendok kuahnya dan berkata, "Soto buatan Bapak memang yang terbaik." Saat itu, pintu restoran terbuka dan seorang pria masuk. Dewi mengangkat kepala dan melihat Herman berdiri di sana. Herman terlihat berbeda dari sebelumnya, dengan pakaian rapi dan wajah yang cerah. "Selamat sore, Pak." Pak Budi terkejut. "Loh, kamu sudah bebas?" Herman tersenyum. "Ya, Pak. Saya keluar minggu lalu." Herman menatap Dewi dan menyapa dengan sopan. "Nona, apa kabar selama ini?" Dewi tersenyum. "Baik. Anda juga terlihat sangat sehat." Herman duduk dan berkata, "Semua ini berkat Anda." "Di dalam sana, saya benar-benar menyesal." Pak Budi bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Herman menjawab dengan serius, "Saya akan bekerja di proyek konstruksi. Asep dan Ujang juga akan bekerja bersama saya." Dewi terkejut. "Benarkah? Itu keputusan yang sangat bagus." Herman menundukkan kepala. "Ini semua berkat Nona. Jika saya tidak bertemu Anda, saya mungkin masih tersesat dalam kegelapan." Dewi melambaikan tangannya. "Saya tidak melakukan apa-apa. Itu adalah keputusan Anda sendiri." Mata Herman berkaca-kaca. "Terima kasih, sungguh." Pak Budi menyajikan soto dan menimpali, ayo, kita makan sambil mengobrol." Mereka bertiga makan bersama sambil berbincang-bincang. Herman menceritakan rencana masa depannya, Dewi tentang pekerjaannya, dan Pak Budi tentang warungnya. Setelah makan, saat Herman hendak mengeluarkan dompetnya, Pak Budi menghentikannya. "Hari ini saya yang traktir. Sebagai perayaan untuk hidup barumu," Herman mengucapkan terima kasih. "Pak, terima kasih banyak." Keluar dari warung, ketiganya berhenti sejenak. Herman berkata kepada Dewi, "Nona, ada satu hal yang saya sadari." Dewi bertanya, "Apa itu?" Herman berkata dengan tulus, "Fakta bahwa seseorang bisa berubah kapan saja, dan betapa pentingnya untuk berani bertindak." Dewi tersenyum. "Saya juga belajar sesuatu. Bahwa keberanian kecil bisa membawa perubahan yang sangat besar." Pak Budi setuju. "Benar sekali. Jika tidak ada yang berani melangkah, tidak akan ada yang berubah." Herman membungkuk kepada keduanya. "Berkat kalian berdua, saya mendapatkan kehidupan baru. Saya akan mengingat kebaikan ini seumur hidup." Setelah Herman pergi, hanya Dewi dan Pak Budi yang tersisa. Pak Budi menatap langit dan berkata, "Nona, Anda telah melakukan hal yang sangat besar." Dewi menggelengkan kepala. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Pak Budi menatap Dewi. "Itu tidak semudah yang dikatakan. Di zaman sekarang, jarang ada orang yang mau turun tangan." Dewi berkata dengan tenang, "Bapak juga ikut turun tangan, kan? Untuk membantu saya." Pak Budi tersenyum. "Itu karena Nona yang memberikan keberanian." Setelah hening sejenak, Dewi membuka mulutnya. "Pak, saya juga menyadari sesuatu." Pak Budi bertanya, "Apa itu?" Dewi tersenyum. "Betapa berharganya hari-hari yang biasa. Dan untuk melindungi kehidupan sehari-hari itu, terkadang kita membutuhkan keberanian." Pak Budi mengangguk. "Benar sekali. Kalau bukan kita yang bertindak, siapa lagi?" Dewi menatap langit dan berkata, "Satu keberanian kecil bisa mengubah dunia. Saya benar-benar menyadarinya setelah melalui kejadian ini." Pak Budi menepuk bahu Dewi. "Berkat Nona, lingkungan kita menjadi lebih cerah. Kedepannya, pasti akan penuh dengan hal-hal baik." Dewi tersenyum lebar. "Bapak juga." Keduanya berjabat tangan dan berjalan ke arah masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Dewi menatap bintang-bintang di langit malam. Kehidupan sehari-hari yang biasa, hari yang damai, dan tetangga yang hangat, itulah kebahagiaan. Dengan senyum di bibir, Dewi bergumam sendiri, hari ini adalah hari yang sangat baik. Terkadang,
Keberanian kecil memicu perubahan besar, dan keputusan satu orang dapat mengubah banyak orang. Dan perubahan seperti itu pada akhirnya akan membawa kita semua ke dunia yang lebih baik. Bagaimana jika hari ini Anda juga mencoba mengeluarkan sedikit keberanian, mengulurkan tangan kepada orang lain, melawan ketidakadilan, atau melakukan hal yang benar? Keberanian kecil itulah yang mengubah dunia. Dari mana Anda menonton video ini? Silakan tinggalkan komentar dan dukung kami dengan suka dan berlangganan.